Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sendang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru pendamping SD Negeri 1 Sendang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya kita dapat hadir di ruangan kita tercinta ini untuk melaksanakan diseminasi berbagi praktik baik, coding, dan kecerdasan artifisial. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu, terima kasih kesediaan Bapak Ibu semuanya sudah mau mendengarkan atau mengikuti kegiatan praktik baik saya ini, karena beberapa waktu lalu saya mengikuti kegiatan diklat coding ini. Jadi saya berkewajiban untuk menularkan apa yang saya dapatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Namun di dalam prakteknya, jadi coding ini sebenarnya nantinya untuk kegiatan kelas atau pembelajaran pada fase C. Jadi nanti untuk kelas 5 dan hanya kelas 6. Namun perlu diketahui bersama Bapak Ibu semua, biar mengenal apa itu yang namanya coding dan kecerdasan artifisial atau AI lah untuk bahasa yang sekarang ini. Mungkin hal ini sudah sangat terbiasa terkait dengan apa yang disebut dengan AI ini. Nah, nanti apa itu AI, apa itu coding, nanti kita pelajari bersama. Dan hari ini sebenarnya karena waktunya itu pulang jam sekolah, nanti kita hanya sebentar saja, kita bisa melanjutkan di kegiatan berikutnya. Tapi untuk kegiatan diseminasi ini nanti hanya perkenalan saja. Untuk prakteknya nanti kita akan pelajari secara detailnya. Mungkin Bapak Ibu, saya ingin bertanya tentang coding. Yang Bapak Ibu pahami tentang coding, mungkin seperti apa coding itu? Coding itu hal yang berkaitan dengan komputasi. Berkaitan dengan komputasi, komputer ya Pak Bayu ya. Oke, bagus. Terus kemudian ada yang lain? Sudah ada, oke. Jadi sudah bagus sekali Pak Bayu sudah mewakili teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru semuanya, bahwa Pak Bayu berkata coding adalah berkaitan dengan komputasi, berkaitan dengan komputasi, betul sekali. Jadi mungkin bayangan kita bahwa coding itu seperti kode-kode dalam pemrograman. Awalnya dulu saya sebelum mengikuti coding ini, diklat coding ini, rotok yes iki diklat menambah ilmu komputer saya. Ternyata dari sampainya di sana, ternyata dijelaskan, dikenalkan bahwa coding ini untuk tingkat SD tidak mengarah sama sekali ke sana. Anak-anak hanya dibekali dalam berpikir seperti halnya cara berpikir komputer, yaitu tadi kata Pak Bayu adalah komputasional tadi. Jadi apa itu? Nah, tadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kenapa kok penting sekali kita mempelajari coding ini. Nah, urgensi pendidikan itu adalah, yang pertama adalah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita tahu bahwa sekarang ini zamannya era digital, Bapak Ibu. Kita harus membekali para peserta didik kita untuk lebih mengenal yang namanya dunia digital, dan juga tentunya kita harus menjelaskan kepada mereka atau membekali atau membentengi diri mereka agar mereka tidak terjerumus lebih jauh ke dunia digital ini.
Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia ini anak-anak harus dibekali tentang apa yang namanya adalah literasi digital. Jadi itu sangat penting sekali karena itu untuk mencegah mereka terjerumus lebih dalam ke dunia yang tidak kita inginkan. Terus yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi ini penting bagi kita semuanya karena di era sekarang ini semuanya berkaitan dengan digital, seperti halnya ekonomi marketplace, semuanya juga digital. Kita tinggal hanya check out saja barang sudah datang. Oke. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi tentunya mengarah ke dunia digital juga. Terus kemudian yang ketiga adalah pengentasan kemiskinan. Tentunya kalau misalkan sekarang ini seperti halnya dunia digital kita marak, yaitu tentang konten kreator, dan itu tentunya bisa meningkatkan kualitas hidup diri mereka. Terus kemudian yaitu inovasi dalam penelitian. Tentunya dunia digital itu mendorong teknologi baru dan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah kompleks. Terus keberlanjutan lingkungan serta adaptif terhadap perubahan. Coding dan kecerdasan artifisial di tingkat sekolah ini sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama itu di tingkat dasar atau pradasar. Itu muatannya sebenarnya ada informatika, dan itu tujuannya adalah atau mengarah ke fondasi pemanfaatan perangkat komputasi secara bijak dan beretika. Jadi ini perlunya kita menggunakan perangkat secara bijak dan beretika. Kita dasari anak-anak kita bagaimana cara menggunakan perangkat digital dengan baik. Terus yang kemudian yaitu dalam muatan coding dan kecerdasan artifisialnya, yaitu fondasi berpikirnya. Jadi fondasi berpikir anak-anak kita rubah, mindsetnya kita rubah, kita arahkan mereka bisa berpikir secara logis dan sistematis melalui berpikir komputasional. Jadi untuk tingkat SD ini adalah kita membekali mereka untuk berpikir secara atau seperti halnya komputer bekerja. Karena apa? Komputer itu kalau misalnya ada error sedikit Bapak Ibu, itu pasti akan tidak bisa berjalan. Program tidak akan bisa berjalan. Atau mungkin kodenya berbolak-balik gitu. Itu juga akan tidak bisa maksimal untuk program tersebut. Sehingga dalam hal pemanfaatan ini, dalam keseharian ini, dalam pembelajaran ini, itu kita harus membekali anak-anak untuk bisa berpikir secara logis dan sistematis. Misalnya seperti ini. Dalam hal mengerjakan matematika, saya lihat di kelas 5 itu anak-anak ini dalam mengerjakan matematika itu sering istilahnya itu jujuk hasilnya benar tapi prosesnya itu morat-marit gitu. Nah, di dalam ilmu komputer atau komputasional ini itu harus ditata sedemikian rupa untuk mengarah ke tujuannya dengan baik. Jadi prosesnya itu harus kita tata dengan baik. Prosesnya harus kita susun dengan baik secara logis. Okay? Ini di tingkat SD saja karena kita satuan pendidikan kita masih di SD. Nah, konsep dasar matematika, logika ya. Yang pertama adalah mengapa matahari terbit pagi hari. Mungkin anak-anak tidak pernah untuk berpikir seperti ini. Pokoknya menjalani kehidupan seperti biasa. Wes orang nggak mikir hal-hal kecil seperti ini, tidak mikir. Ya. Terus mengapa malam ada bulan? Wes nggak ngerti, tidak mau mencari tahu. Ya. Mungkin kalau anak-anak berlatih untuk bermain logika, nyapu ya kira-kira kok bulan ini kok iso enek bengitok. Nah, berpikir dia dan dia mencari tahu. Terus kemudian
Ini adalah cara-cara kita melatih anak-anak untuk berpikir logika. Nah, misalkan lagi di dalam logika itu kan, jika hujan maka kita harus membawa apa? Nah, jika tidak mau kehujanan, kita harus membawa payung. Oke. Nah, bagaimana membelajarkan coding pada Dikdasmen atau pendidikan dasar? Yaitu ini Bapak Ibu, mengembangkan pemikiran logika. Jadi kita ajarkan anak-anak untuk berpikir secara logis. Oke. Ini penting sekali, apalagi dalam hal pelajaran matematika. Oke. Terus yang kedua adalah meningkatkan keahlian matematika. Nah, matematika itu anak-anak banyak yang tidak suka matematika, padahal matematika itu sebenarnya kunci dalam kita mempelajari coding dan kecerdasan artifisial ini. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Jadi sebenarnya nanti di coding itu kita diajarkan kalau misalkan itu diarahkan dalam program seperti Scratch, terus Blockly, ini kita ada sebuah Bapak Ibu, sebuah mini atau simulasi dalam belajar coding. Jadi misalnya seperti halnya robot itu digerakkan dengan program coding. Terus yang keempat yaitu mendorong pembelajaran langsung. Jadi pembelajaran langsung, anak-anak bisa praktek, bisa langsung mensimulasikan. Terus kemudian mengembangkan keahlian dan pemecahan masalah. Jadi jika ada masalah, anak-anak harus bisa memecahkan masalahnya sendiri. Biasanya kita tidak tega kalau anak-anak kesulitan itu. Paling tidak dia berusaha bertanya dulu. Caranya gimana ya Pak, ini caranya gimana gitu. Jangan kita sedikit-sedikit sebelum mereka bertanya, sebelum mereka berpikir langsung kita bantu. Biarkan mereka mengalami kesulitan, mengalami masalah tersebut sehingga dia otaknya atau cara berpikirnya akan terlatih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, nah sekarang yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Nah, berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Tadi yang dikatakan Pak Bayu bahwa coding, tadi apa Pak Bayu? Berkaitan dengan komputasional. Nah, sebenarnya ini Bapak Ibu. Jadi coding nanti diarahkan untuk ini. Jadi anak-anak itu dilatih atau diberi wawasan atau ditekankan bahwa mereka harus memiliki pemikiran seperti cara berpikirnya komputer. Jadi komputer itu tidak akan bisa bekerja kalau terjadi yang namanya error. Tidak, suatu program komputer tidak akan berjalan jika tidak sesuai dengan kode-kode yang diberikan. Terus yang kedua yaitu dengan demikian berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi ditekankan yaitu anak-anak mau bisa menyelesaikan masalahnya secara logis dan sistematis. Nah, prinsip komputasional itu ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pattern recognition atau pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, dan yang keempat adalah algorithmic thinking. Apa itu dekomposisi? Yaitu memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, contohnya ini adalah kegiatan perancangan pesta ulang tahun dengan berdiskusi.
Jadi dekomposisi ini adalah menguraikan masalah-masalah yang ada. Jadi misalnya dibagi, mereka bekerja misalkan disuruh kalau di sini merancang pesta ulang tahun. Nah, siapa yang mendekor? Ya, siapa yang mendekor, siapa yang koordinatornya. Terus kemudian siapa yang pengisi acara, siapa yang menyusun acaranya. Jadi dipecah-pecah seperti itu. Jadi diuraikan, masalah tersebut diuraikan dengan sendirinya. Terus kemudian yaitu pattern rekognisi atau pengenal pola. Nah, pengenal pola ini berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contoh kegiatannya adalah membuat pola di dalam kelompok sendiri dan menebak pola orang lain. Jadi pattern rekognisi ini adalah misalnya kita dalam hal nyata anak-anak itu kita bisa memperkenalkan tentang Google Map. Terus kemudian yaitu abstraksi. Abstraksi ini adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Jadi anak-anak dilatih dalam hal abstraction ini atau abstraksi ini. Anak-anak dilatih untuk apabila ada banyak sekali benda-benda di sekitarnya. Oke. Mereka tujuannya apa? Misalkan seperti halnya kemarin kita di kelas saya itu belajar tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan itu kan ada habitat laut, terus kemudian di darat. Nah, apabila anak-anak ini memilih habitat laut, berarti yang lainnya tidak usah diambil. Jadi gambar-gambar, misalnya gambar singa, gambar, kan ada banyak gambar itu saya sediakan kotak, di situ saya sediakan gambar-gambar hewan. Nah, mereka tujuannya apa? Tujuannya tentang habitat laut, berarti yang lainnya diabaikan saja, tidak usah diambil. Jadi seperti itu cara berpikir abstraksi ini. Terus kemudian yang berikutnya adalah algorithmic thinking atau berpikir algoritma. Nah, ini biasanya dalam hal penekanannya atau bentuk nyatanya adalah yaitu menyusun, seperti halnya menyusun langkah-langkah. Jadi terstruktur seperti itu Bapak Ibu. Kalau di sini contohnya adalah bermain game susun instruksi atau berpasangan. Contohnya urutan cara membuat teh. Jadi di situ adalah seperti halnya membuat langkah-langkah sesuatu, disusun dengan baik mulai dari yang pertama hingga akhir, seperti itu. Nah, sekarang pentingnya berpikir komputasional Bapak Ibu. Nah, apa itu? Yaitu kemampuan berpikir komputasional dapat digunakan dalam masalah sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu menyelesaikan masalah lebih mudah, yaitu tadi seperti halnya dekomposisi, menguraikan masalah-masalah sehingga nantinya membantu terpecahkan atau terfokus pada masalah tersebut. Tidak semua masalah dihadapi sendiri, tapi bisa kita kita uraikan sehingga nantinya membantu menyelesaikan masalah sedikit demi sedikit. Yang kedua adalah membantu membuat keputusan lebih baik. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi membantu membuat keputusan lebih baik karena mereka nantinya kalau misalkan pembelajaran coding dan KA ini diterapkan, mereka akan diharapkan bisa lebih berpikir logis dan sistematis cara berpikir mereka. Cara mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Jadi mereka kalau misalkan ada masalah yang satu, ada masalah kedua, mereka lebih kreatif dalam menyelesaikannya. Dihadapkan pada masalah ini Bapak Ibu. Terus yang keempat adalah membantu menghemat waktu dan efisien. Jadi apabila
kita ajarkan tentang berpikir komputasional ini, anak-anak lebih dalam cara berpikirnya adalah bisa lebih terstruktur dan juga sistematis. Yang kelima adalah membantu beradaptasi dengan teknologi. Untuk materi kecerdasan artifisial atau KA, ini cara berpikirnya atau cara kerjanya bagaimana, kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena waktu sudah menunjukkan jam pulang sebenarnya Bapak Ibu. Semoga kegiatan-kegiatan ini seperti ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.